Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara. Kita jumpa lagi dalam doa pagi GPDI Budi Mulia. Mari sebelum kita membaca firman Allah, saya ajak kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pagi hari ini kami datang kepadamu Bapa. Kami bersyukur berterima kasih atas segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, penyertaan dan pertolongan-Mu Tuhan. Kalau sampai pagi hari ini kami boleh ada, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Ini bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semua ini karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Bapa, sebelum kami melangkari hari yang baru ini dengan segala aktivitas kami mau datang kepadamu Bapa untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua Bapa, urapi hamba-Mu, kuduskan semuanya Bapa, dan biar firman Allah yang kami dengar di pagi hari ini boleh menjadi kekuatan kami dan pedoman kami di sepanjang hari ini Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Firman Allah pada pagi hari ini saya ambil dari Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang ke-26. Kita akan membaca ayatnya yang ke-39. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Puji Tuhan. Saudara, kalau kita membaca ayat ini, kita teringat bagaimana rencana Allah, bagaimana karya Allah di dalam upaya untuk menyelamatkan umat manusia dari pehukuman. Bagaimana usaha dari Allah, usaha dari pihak sorga dalam rangka untuk menyelamatkan umat manusia, membebaskan manusia, menebus manusia dari dosa yang akan membawa pada kebinasaan. Saudara, maka firman Allah katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kalau kita membaca sepintas kata-kata ini, kalimat-kalimat dari ayat-ayat firman Allah ini, sepertinya begitu mudah, begitu gampang. Tetapi saudara, ketika Yesus datang ke dalam dunia ini dalam rangka menunaikan misi sorgawi, misi Bapanya untuk menyelamatkan manusia, ternyata tidak semudah ya seperti yang kita baca dalam Alkitab. Tidak segampang. Dia harus melewati berbagai macam kesulitan. Dia harus melewati berbagai tantangan. Dia harus mengalami yang namanya direndahkan. Dia harus mengalami yang namanya dihina. Dia harus mengalami yang namanya diludahi. Dia harus mengalami yang namanya ditendang. Dia harus mengalami yang namanya diolok-olok, dihujat-hujat, ya. Bahkan sampai dia menderita, dan penderitaannya itu adalah penderitaan yang berdarah-darah. Nah, saudara, menjelang
Yesus mau disalibkan. Peristiwa yang kita baca inilah peristiwa ketika dia berada di Taman Getsemani. Dia bergumul. Saudara, ketika Yesus memasuki di mana dia akan dikorbankan sebagai anak domba Allah, dia adalah manusia seperti saudara dan saya yang terdiri dari darah dan daging. Dia adalah manusia 100%. Jadi penderitaan, perasaan yang dia rasakan itu sama dengan kita. Berbedanya Yesus dengan kita, dia adalah suci tanpa cacat. Dia adalah suci tanpa dosa. Kalau kita adalah manusia berdosa. Tetapi sebagai manusia jasmani sama dengan kita. Ya, perasaan ketika disakiti, ketika dianiaya sama merasakan sakit. Nah, tetapi saudara, kita melihat pada pergumulannya di Taman Getsemani itu adalah pergumulan yang paling berat yang pernah Yesus alami. Saudara, ketika waktu dia disalib, sebelum dia menghembuskan nafasnya, dia sempat berteriak, Eloi, Eli, lama sabachthani, yang artinya, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, rupanya penderitaan yang paling berat sekali yang pernah dialami Yesus ketika dia terpisah dengan Bapa. Dia ditinggalkan karena dia harus dikorbankan. Dia harus mati. Itu penderitaan yang paling berat bagi Yesus. Saudara, saya pikir bagaimana kira-kira kalau pada waktu itu Yesus dia menyerah sebagai manusia. Bagaimana pada waktu itu ketika Yesus dia mengambil dan melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Nasib manusia tidak berubah. Kita tetap hidup dalam dosa, kita tetap menuju pada kebinasaan. Tetapi kita melihat ketaatan Yesus itu luar biasa. Sebab itu saudara, firman Allah katakan, kalau kita baca di dalam Ibrani pasal 12, itu ayatnya yang ketiga, dia katakan begini, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang berat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudara, firman Allah ini katakan, ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami aniaya, mungkin karena sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, satu saat kita mengalami olokan, satu saat mungkin kita mengalami penderitaan sebagai konsekuensi sebagai anak Tuhan. Ibrani ini katakan, ingatlah selalu akan Yesus. Ketika kita dalam penderitaan, ketika kita dalam pencobaan yang berat, ingat kepada Yesus. Ingat penderitaannya, ingat pengorbanannya, ingat ketekunannya, ingat kesetiaannya, ingat ketaatannya. Kalau kita ingat betapa besar kasih Allah, betapa besar kasih Yesus dan penderitaan yang telah dialami untuk kita, firman Allah katakan, supaya kamu tidak menjadi lemah dan putus asa. Artinya ketika kita dalam penderitaan, dalam pergumulan, saudara, kita selalu ingat akan Yesus. Adanya yang dikatakan, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya yang telah selamatkan kita. Jadi kalau kita ingat penderitaan Yesus, kita ingat pengorbanan Yesus,
kita tidak akan menjadi lemah, apalagi putus asa. Haleluya. Dalam Filipi dikatakan, saudara-saudara, Filipi pasal 2 ayat 8, kita ingat saudara-saudara, ketaatan Yesus, ya. Ketaatan Yesus dalam Filipi pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Haleluya. Yesus memberikan teladan kepada kita. Penderitaan-penderitaan kita, pergumulan-pergumulan kita belum sebanding dengan penderitaan dan pergumulan Yesus. Tetapi ketika kita ingat penderitaan Yesus, ingat kasih Yesus, ingat pergumulan yang Yesus pernah alami, kita akan menjadi kuat, ya. Kita tidak akan gampang mundur, kita tidak akan gampang mengeluh. Dalam Matius pasalnya yang ke-11, Yesus memberikan teladan kepada kita. Matius pasal 11 ayatnya yang ke-29, ayat yang tidak asing bagi kita. Ya, Matius 11, dia katakan begini. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Perhatikan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Saudara, kalau kita mau setia kepada Tuhan, kalau kita mau taat kepada Tuhan, belajarlah kepada Yesus. Biar Yesus menjadi patokan kita. Biar Yesus senantiasa menjadi teladan bagi kita ketika kita akan melakukan ketaatan dan kesetiaan. Ketika kita dalam kesusahan, ketika kita dalam kesulitan, kita ingat kesetiaan, penderitaan, ketaatan Yesus yang Yesus sudah lakukan bagi kita. Maka disitulah kita akan menjadi kuat. Di situ kita akan kembali bersemangat. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, marilah di hari-hari penghabisan ini, firman Allah katakan kita akan masuki masa-masa yang sukar, kita akan masuki masa-masa yang sulit. Saudara, tapi kalau kita selalu ingat kepada Yesus, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, ingat kemurahan-Nya, ingat anugerah-Nya, saudara ingat kesetiaan-Nya, dengan kesetiaan dan ketaatan-Nya, maka saudara dan saya boleh diselamatkan. Tuhan Yesus kiranya menolong kita di hari-hari penghabisan ini, biar kita selalu bercermin kepada Yesus. Kita selalu melihat dan meneladani ketaatan dan kesetiaan Yesus. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua di sepanjang hari ini. Dalam aktivitas saudara, Tuhan senantiasa tolong dan memberkati. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih Bapa, kami sudah dengar firman-Mu. Kami lagi boleh diingatkan bagaimana pengorbanan-Mu, bagaimana ketaatan dan kesetiaan-Mu, karena Engkau mengasihi kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu taat dan setia dalam mengasihi Engkau, melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini kami serahkan sepenuhnya hidup kami dalam tangan-Mu. Memberkati segala usaha dan pekerjaan kami. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.